Perang chip yang diprakarsai oleh Amerika Serikat memang menarik untuk diperbincangkan. Amerika Serikat menempatkan pion sekutunya di garis depan pertempuran berhadapan langsung dengan China. Dalam strateginya kali ini, Amerika Serikat menggunakan Korea Selatan, Jepang, dan Belanda. Jika Amerika Serikat memenangkan perang ini, tentu itu akan menguntungkan bagi Amerika Serikat. Tetapi jika kalah, maka perusahaan swasta asing yang akan menanggung kerugian besar. Dan apa yang dilakukan oleh Samsung dalam perang chip ini telah membuatnya terlihat sangat bodoh. Mengapa Samsung tidak menjauh, tetapi justru menuruti permainan Amerika Serikat? Itu karena Amerika Serikat sangat tahu bagaimana mengeksploitasi mereka yang ingin dieksploitasi. Dan yang menarik adalah, justru di balik kerugian Samsung, perusahaan Amerika Serikat justru memetik keuntungan. Dan di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana perusahaan Amerika Serikat mencoba hidup dari remah-remah Samsung. Juga bagaimana nyanyian American Pie oleh Presiden Korea telah membuat mimpi buruk bagi Samsung. Something touched me deep inside the day the music died. Henry Kissinger pernah mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki teman atau musuh abadi, tetapi hanya kepentingan. Ini menyimpulkan apa itu Amerika Serikat dan membuat kita mengerti tentang Amerika Serikat. Tidak peduli seberapa dekat sekutu itu dengan Amerika Serikat, dalam beberapa detik berikutnya, mereka dapat dilihat sebagai musuh yang perlu diperangi. Namun banyak negara mungkin belum belajar dari Kissinger atau sejarah Amerika Serikat yang penuh dengan contoh untuk dipahami. Amerika Serikat juga tidak menghormati sekutunya. Mereka tidak peduli apa yang terjadi pada mereka, walaupun mereka dalam misi membantu Amerika Serikat. Seperti yang terjadi dalam permainan perdagangan berbahaya antara China dan Amerika Serikat. Korban sudah bermunculan, dan korban itu adalah perusahaan terkemuka Korea Selatan, yaitu Samsung. Ketika Amerika Serikat memperketat cengkeramannya pada ekspor chip ke China, Samsung adalah yang pertama yang merasakan pukulan berat dari perang chip ini. Keuntungan Samsung mengalami penurunan yang sangat besar. Laba perusahaan terjun sebesar 96% pada kuartal pertama dan kedua tahun ini. Kerugiannya mencapai hampir 3,4 miliar dolar Amerika Serikat, menandai kinerja terburuk perusahaan dalam 14 tahun terakhir. Dan satu-satunya alasan adalah karena Samsung bersekutu dengan Amerika Serikat. Sejak Amerika Serikat membatasi ekspor chip ke China, Samsung seolah tampil sebagai sekutu Amerika Serikat yang paling terpercaya. Dengan bodohnya menghentikan penjualan chip ke China. Ini adalah keputusan paling menghancurkan yang telah dibuat oleh perusahaan sebesar Samsung. Padahal, China adalah pasar terbesar bagi Samsung, dan Samsung harus rela menerima penurunan pendapatan secara besar-besaran. Tetapi yang menarik di sini adalah Amerika Serikat membiarkan perusahaan chipnya sendiri masuk dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Samsung. Begitulah cara Amerika Serikat mengeksploitasi sekutunya. Ini terjadi karena Samsung sendiri yang membiarkan dirinya disalahgunakan. Samsung meninggalkan pangsa pasar China yang akhirnya diisi oleh perusahaan chip Amerika Serikat. Peristiwa ini membuat Korea Selatan terkejut, bahkan medianya dengan keras mengkritik Amerika Serikat atas pengkhianatannya. Namun sekali lagi, ini karena Samsung sendiri yang membiarkan dirinya disalahgunakan. Samsung dengan sukarela meninggalkan pasar China, menjadikan China musuhnya, dan meninggalkan ruang terbuka untuk perusahaan Amerika Serikat. Dan ketika China meninggalkan perusahaan, maka akan sulit bagi perusahaan tersebut untuk menemukan tempat di pasar global. Beginilah cara China merespon. Dan belum lama ini, Samsung mengumumkan akan mengurangi produksi chip penyimpanannya. Samsung berharap pasar akan menghabiskan persediaan yang ada, menstabilkan harga dan mencegah kerugian lebih lanjut. Akan tetapi langkah tersebut justru mengungkapkan kefasipan dan ketidakberdayaan Samsung dalam menghadapi krisis ini. Kepala pemasaran Samsung sempat menyesalkan dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan mengenang ekspor ke China yang menyumbang 60% dari pendapatan Samsung. Respon Korea Selatan terhadap pembatasan Amerika Serikat mengakibatkan Samsung kehilangan pasar China yang penting. Situasi seperti ini muncul akibat kesetiaan buta terhadap Amerika Serikat.
Sementara di sisi lain, perusahaan Amerika Serikat mengeksploitasi celah yang ditinggalkan oleh Samsung. Bukankah ini ironis? Perang chip yang diprakarsai oleh Amerika Serikat sendiri, tetapi perusahaan Amerika Serikat memasuki pasar China. Sementara perusahaan seperti Samsung mengantongi kerugian besar, perusahaan Amerika Serikat seperti Micron dan Western Digital tetap beroperasi di China. Micron misalnya mencatatkan pendapatan sebesar 3,3 miliar dolar Amerika Serikat di China pada tahun 2022. Ini 25% dari keseluruhan pendapatannya dan mengukuhkan China sebagai pasar terbesar kedua. Yang mengejutkan, bahkan tak lama setelah penarikan Samsung dari pasar China, Micron segera mengumumkan investasi tambahan sebesar 4,3 miliar di China yang bertujuan untuk membangun peralatan pengemasan chip penyimpanan di Xi'an. Tampilan pengkhianatan yang terang-terangan oleh Amerika Serikat ini membuat media Korea Selatan marah besar. Tetapi sayangnya, mereka menemukan diri mereka tidak berdaya untuk mengubah jalannya peristiwa. Bagi Samsung, mimpi buruk tampaknya belum akan berakhir. Rencana Samsung untuk membangun basis produksi di India dan Vietnam terbukti sia-sia karena serangkaian masalahnya sendiri. Sekarang, Samsung terpaksa membuat keputusan yang rendah hati untuk kembali ke China dan membangun pabrik di sana. Keputusan ini berfungsi sebagai refleksi keras atas pilihan investasi mereka sebelumnya. Menjadi jelas bagi Samsung bahwa membangun basis produksi di China tidak hanya memenuhi permintaan pasar lokal dengan lebih baik, tetapi juga memfasilitasi manajemen yang lebih efektif. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa Samsung dengan menginvestasikan jutaan dolar di pabrik baru di China dan menetapkannya untuk menjadi salah satu pusat manufaktur terbesar di negeri ini. Semua ini menunjukkan bahwa sekarang setelah kehilangan banyak, Samsung kembali ke jalurnya. China adalah salah satu pasar konsumen terbesar di dunia, menghadirkan potensi pengembangan yang sangat besar dan menawarkan permintaan konsumen yang berkualitas tinggi. Keputusan Samsung tidak hanya mencerminkan kepercayaannya yang tak tergoyahkan di pasar China, tetapi juga mengungkapkan kekhawatiran dan kekecewaannya terhadap pasar di India dan Vietnam. Rencana investasi ambisius Samsung di India bertujuan untuk mengubah pabriknya menjadi pusat manufaktur smartphone dan home appliance terkemuka di luar negeri. Namun setelah beberapa tahun, ia menghadapi tantangan dan tekanan yang signifikan di India. Rintangan utama terletak pada kurangnya rantai industri yang kuat, yang menyebabkan biaya tinggi dan inefisiensi dalam produksi. Selain itu, tingkat budaya pekerja lokal yang rendah dan kompleksitas budaya negara bagian yang berbeda menghambat upaya Samsung untuk meningkatkan produksi pabriknya di India. Selain itu, Samsung juga gagal mendapatkan insentif dari India, dan dialog untuk kerjasama lebih lanjut sudah di breaking point. Vietnam pernah dilihat sebagai opsi lain yang layak untuk Samsung, tetapi sekarang juga menghadirkan serangkaian masalahnya sendiri. Kekurangan tenaga kerja dan sumber daya bersama dengan laporan pabrik yang tutup selama beberapa hari berturut-turut karena kekurangan listrik telah membuat perusahaan seperti Foxconn dan Samsung mengakui keunggulan manufaktur yang tak tergantikan di China. Mengingat kenyataan yang rumit ini, Samsung dan perusahaan lain semakin mengakui daya pikat pasar China yang luar biasa. Seperti stabilitas China, infrastruktur industri yang kuat dan tenaga kerja yang terampil terbukti telah menjadi aset yang tak ternilai. Hal inilah yang menarik perusahaan-perusahaan ini kembali ke pasar China. Langkah ini menegaskan kembali posisi China sebagai pemain kuat dalam landscape manufaktur global dan menjadi pabrik dunia. Dalam insiden penting di tahun 2021, Foxconn bekerja tanpa lelah, beroperasi sepanjang waktu untuk memastikan kapasitas produksi iPhone tanpa terganggu. Ternyata, kunci kemenangan Foxconn dalam menangani pesanan tambahan adalah rantai industri China yang mapan dan jaringan logistik yang efisien. Tampilan efisiensi yang jelas ini menghancurkan mitos bahwa biaya manufaktur China secara inheren lebih tinggi dari India dan Vietnam. Manufaktur China menawarkan kualitas unggul dan kapasitas produksi yang lebih andal, dan terbukti belakangan ini jika dibandingkan dengan keterbatasan yang terlihat di India, Vietnam, dan tempat lain. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika Samsung yang telah berinvestasi besar-besaran di India dan Vietnam selama bertahun-tahun, sekarang dikabarkan akan kembali ke China. Bahkan, Foxconn dan Apple yang pernah berkembang luas di India tampaknya menyesali pilihan mereka. Sikap Samsung yang salah kaprah terhadap pasar China mengungkapkan penilaian yang sangat meremehkan peran penting China di seluruh industri chip.
semua ini mengungkapkan bahwa mereka telah gagal memahami bahwa China berfungsi sebagai jalur kehidupan dari seluruh industri chip. Sekarang jika Samsung ingin bertahan, ia harus kembali ke China sesuai perencanaannya. Dan secara terbuka, ia harus mengumumkan dirinya bersikap netral dalam perang chip ini. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah China bisa dengan mudah mempercayai para mantan sekutu Amerika Serikat ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.